Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Pratiwi. Saya dari kelompok 1. Saya akan menyajikan materi pertama mengenai mengidentifikasi profesi secara etimologi. Secara etimologi atau asal-usul katanya, profesi berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latinnya professus yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan, mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Penyandang profesi boleh mengatakan bahwa ia mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, asalkan disertai bukti real bahwa ia benar-benar mampu melaksanakan suatu pekerjaan yang diklaim sebagai keahliannya. Tetapi, pengakuan itu idealnya berasal dari masyarakat atau pengguna jasa penyandang profesi tersebut yang berasal dari karya ilmiahnya atau produk kerja yang dihasilkan profesi tersebut. Pengakuan itu juga terutama didasari oleh kemampuan konseptual aplikatif dari penyandang profesi. Kemudian selanjutnya, ada juga secara terminologi yaitu peristilahannya. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental dan bukan pekerjaan manual. Kemudian ada 3 pilar pokok yang ditunjukkan untuk suatu profesi. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan berarti kapasitas kognitif yang dimiliki seorang dengan proses belajarnya. Yang kedua adalah keahlian. Keahlian adalah penguasaan dari keilmuan yang telah ditekuninya. Kemudian persiapan akademik. Persiapan akademik mengandung makna bahwa untuk mencapai jenis profesi tertentu diperlukan persyaratan pendidikan khusus pada lembaga pendidikan formal seperti jenjang pendidikan tinggi. Kemudian profesi juga dapat dikatakan kelompok istimewa dari pekerjaan di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil dari sejarah, kelembagaan dan politik, hubungan antara praktisi dan masyarakat, dan formalisasi struktur organisasi dan hukum di sekitar praktik mereka. Baiklah, itulah materi dari saya. Materi kedua akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Imam Siregar, NIM 1800409. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menampilkan hasil presentasi mengenai pengertian profesi menurut para ahli. Sebelum kita menuju pada pengertian profesi menurut para ahli, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan profesi. Profesi berasal dari kata bahasa Inggris, profession, atau bahasa Latin, professus, yaitu mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah salah satu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Sedangkan secara umum, profesi diartikan sebagai sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Pengertian profesi menurut para ahli. Menurut Daniel Bell, profesi ialah segala kegiatan intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal atau tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh kelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat. Menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan keterampilan teknis, dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu Siti Nafsiyah mengatakan bahwa profesi yakni sebuah pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain atau orang banyak yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu Paul F. Communis. Paul F. Communis juga menyatakan bahwa profesi merupakan sebuah komunitas moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Begitu juga dengan Hughes.
Which juga menyatakan bahwa profesi adalah segala hal yang lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya. Kemudian, profesi menurut Edgar Heshen yang menyatakan bahwa profesi adalah berbagai kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. Selanjutnya itu Doni Kusuma juga menyatakan bahwa profesi adalah sebuah pekerjaan yang dapat juga berwujud sebagai jabatan yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Kemudian Peter Jarvis mengatakan bahwa profesi adalah segala bentuk pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Yang ke-8 adalah McCauley. McCauley di sini mengatakan bahwa profesi adalah kemampuan menggunakan teknik dan prosedur dengan landasan intelektual. 9. Pesanusi menyatakan profesi adalah suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan yang menentukan. Definisi profesi yang didefinisikan oleh para ahli lainnya seperti Kabertens, Sudarwandani, Kogan, Dedi Supriyadi, Kenneth Lin, Orstien dan Levin, Denin, The George, dan masih banyak para ahli lainnya. Jadi materi yang telah saya sampaikan kepada kawan-kawan dapat saya simpulkan bahwa profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan kepada kawan-kawan semua. Mungkin jika ada kekurangan dan kehilapan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenty Yunisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat profesi. Di sini saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama pengertian profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Selanjutnya syarat-syarat profesi, dan yang terakhir jenis profesi kependidikan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian profesi. Menurut Alma, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan sebuah pekerjaan. Selanjutnya yaitu profesional. Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Selanjutnya yaitu profesionalisme. Profesionalisme ini menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selanjutnya yaitu profesionalitas. Profesionalitas ini mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu profesionalisasi. Profesionalisasi ini adalah suatu usaha untuk mencapai tingkat profesional. Nah, menurut Sahartian, usaha profesional ini dapat timbul dari dua segi. Yang pertama dari segi eksternal, contohnya seperti adanya penataran yang diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk memberi kesempatan bagi guru belajar lagi. Dan untuk segi internalnya, yaitu seseorang dapat berusaha belajar sendiri untuk bertumbuh dalam jabatannya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat profesi menurut Dr. Wirawan SPA. Yang pertama yaitu pekerjaan penuh. Suatu profesi merupakan pekerjaan penuh, yang artinya pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau perorangan. Tanpa pekerjaan tersebut, masyarakat akan merasakan kesulitan.
Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Teori ilmu pengetahuan mengarahkan profesional dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan profesinya. Selanjutnya yaitu aplikasi ilmu pengetahuan. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, menyelesaikan, atau membuat sesuatu. Nah, contohnya seperti profesi guru. Nah, tidak hanya ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru, tapi juga pola penerapan ilmu pengetahuan tersebut, sehingga guru dituntut untuk menguasai keterampilan mengajar. Selanjutnya, lembaga pendidikan profesi. Ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh guru untuk melaksanakan profesinya harus dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengajarkan, menerapkan, dan meneliti serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu keguruan. Selanjutnya yaitu perilaku profesi. Perilaku profesional ini merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh profesional ketika melakukan profesinya. Selanjutnya standar profesi. Standar profesi adalah prosedur dan norma-norma serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman agar pelaksanaan profesinya tinggi sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi. Selanjutnya yaitu kode etik profesi. Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan menggunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Selanjutnya yaitu jenis profesi kependidikan berdasarkan jenjang kualifikasi akademik. Yang pertama yaitu para profesional. Para profesional ini adalah orang yang tugasnya membantu profesional. Pendidikan para profesional ini lebih rendah daripada seorang profesional. Nah, pendidikan para profesional ini biasanya hanya sampai program D3. Contohnya, seorang perawat sebagai para profesional, tugasnya adalah membantu seorang dokter sebagai profesional. Kedua yaitu profesional. Profesional adalah orang yang melaksanakan profesi yang berpendidikan minimal S1 dan mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. Selanjutnya yaitu profesional spesialis. Profesional spesialis ini adalah tingkatan tertinggi dalam dunia profesional. Profesional spesialis ini adalah mereka yang pendidikannya minimal pasca sarjana atau master atau S2 atau graduate study. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang kualifikasi akademik seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat profesionalisasi profesi tersebut. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Febri Dwi Putri dengan NIM 1840421. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu ciri-ciri profesi secara umum. Ciri-ciri profesi secara umum ada 5. Yang pertama, profesi itu memerlukan signifikansi sosial. Hal itu diperlukan dikarenakan adanya pengabdian kepada masyarakat. Jadi diperlukannya suatu signifikansi sosial dalam profesi. Yang kedua yaitu profesi menuntut adanya keterampilan tertentu, yang mana keterampilan ini diperoleh dari adanya pendidikan yang intensif atau latihan yang lama. Berikutnya yaitu sebagai suatu konsekuensi dari layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, di dalam profesi juga diperlukan adanya kode etik, yang mana kode etik ini akan menjadi pedoman bagi para anggotanya. Apabila anggota tersebut melanggar kode etik tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang jelas dan tegas. Berikutnya yaitu profesi harus didukung oleh suatu disiplin ilmu. Jadi harus ada disiplin ilmu tertentu yang mendukung suatu profesi tersebut. Nah, selanjutnya, Lieberman juga pernah mengemukakan beberapa ciri-ciri dari profesi. Yang pertama yaitu, jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan khas dan esensial. Maksudnya di sini itu, harus ada sesuatu yang dapat membedakan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Jadi, jabatan tersebut harus bersifat khas atau esensial. Yang kedua yaitu, untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukannya keterampilan atau skill, tapi juga diperlukan pemahaman-pemahaman lainnya dalam suatu profesi, seperti komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu diperlukannya suatu masa studi atau latihan yang cukup lama.
Hal ini dapat diperoleh dengan adanya pendidikan yang intensif untuk memperoleh keterampilan dalam penguasaan suatu profesi. Berikutnya yaitu, para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Jadi, para praktisi profesi perlu adanya otonomi di dalam bidang garapan di dalam profesi tersebut. Selanjutnya yaitu adanya tindakan dan keputusan yang dapat diterima oleh para praktisi dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi, ada sanksi atau keputusan yang harus diterima oleh praktisi tersebut dan praktisinya harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Yang ketujuh yaitu, layanan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tetapi sebagai sebuah pengabdian. Nah, di dalam profesi tersebut mempunyai ciri khas yaitu profesi tersebut tidak dilakukan hanya semata-mata untuk memperoleh ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga terdapat pengabdian di sana, pengabdian terhadap profesi tersebut. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, yang menurut Lieberman, yaitu perlunya adanya kode etik, yang mana kode etik tersebut adalah panduan bagi perilaku para anggotanya, di mana akan ada sanksi yang jelas dan tegas bagi seseorang atau anggota yang melanggar kode etik tersebut. World Confederation or Organization for Teaching Professional atau WCOTP juga mengemukakan beberapa ciri-ciri dari profesi. Yang pertama yaitu profesi adalah panggilan jiwa. Jadi, menurut WCOTP, profesi itu merupakan suatu panggilan jiwa. Yang kedua yaitu profesi tersebut mempunyai fungsi yang terumuskan dengan jelas. Jadi ada tujuan atau fungsi yang jelas terhadap profesi tersebut. Yang ketiga yaitu mempunyai persyaratan-persyaratan yang minimalnya telah menyelesaikan kualifikasi suatu pendidikan tertentu. Jadi dalam suatu profesi tersebut mempunyai suatu persyaratan yang mana biasanya persyaratannya tersebut telah menyelesaikan suatu pendidikan gitu. Nah, berikutnya yaitu mempunyai disiplin ilmu yang jelas terhadap profesi tersebut. Ada suatu disiplin ilmu yang jelas terhadap profesi tersebut. Yang kelima yaitu berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya. Jadi di dalam profesi tersebut juga perlu adanya peningkatan terhadap status ekonomi dan sosial para anggotanya. Dan yang terakhir, menurut WCOTP, ciri profesi yang terakhir yaitu terbentuknya disiplin intelektual masyarakat terpelajar dengan anggota-anggota yang terorganisasi. Jadi, karena adanya suatu profesi tersebut, maka akan terbentuknya suatu disiplin ilmu yang intelektual dengan masyarakat, serta terpelajar dari terorganisasinya semua anggota-anggota dari profesi tersebut. Nah, jadi itu beberapa ciri-ciri dari profesi menurut para ahli secara umum dan menurut World Confederation of Organization for Teaching Professional. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Sandi, NIM 18004186. Saya akan menjelaskan materi mengenai profesi pendidik. Sebelum membahas materi lebih lanjut, maka kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari profesi dan apa itu pengertian dari pendidik. Pengertian dari profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian, pendidik mempunyai dua arti, ialah arti yang luas dan arti sempit. Kemudian, untuk pengertian pendidik dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru dan dosen. Untuk pendidik dalam arti luas adalah semua orang berkewajiban membina anak-anak. Pendidik merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa.
Hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa yang menjadi unsur dominan dalam suatu proses pendidikan. Selanjutnya, beberapa pendapat lain mengenai pengertian dari guru atau pendidik. Secara umum, guru atau pendidik adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Kemudian yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, terdapat pada pasal 1 yang dinyatakan bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian menurut pandangan dari Nasanius tahun 1998 mengatakan bahwa profesi guru yaitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Selanjutnya, upaya pengembangan profesi pendidik. Yang pertama, pengembangan profesi pendidik atau guru. Menurut Undang-Undang Nomor tahun 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standar tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik. Yang kedua, strategi pengembangan profesi pendidik atau guru. Ada dua strategi. Yang pertama, strategi perubahan paradigma, yaitu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan bukan dilayani. Yang kedua, strategi debirokratisasi, yaitu untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri pendidik. Upaya yang ketiga yaitu pengembangan profesi tenaga pendidik dan arah pengembangan pendidikan di Indonesia. Banyak pakar yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih rendah dan ketinggalan. Banyak faktor penyebabnya, dari mulai masalah anggaran pendidikan yang kecil, sistem pendidikan yang masih perlu diperbaiki, sosial budaya masyarakat, serta hambatan dalam implementasi kebijakan. Yang keempat, pengembangan profesi tenaga pendidik berbasis kemandirian dan marketing. Kemandirian dimaksudkan agar dapat tumbuh kepercayaan diri pada tenaga pendidik atas kemampuannya, sedangkan marketing dimaksudkan agar tenaga pendidik dapat menawarkan ide-ide yang dengan tepat sehingga dapat diterima oleh peserta didik. Upaya yang kelima yaitu pengembangan profesi tenaga pendidik dan pendorong inovasi. Pengembangan profesi tenaga pendidik pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dapat menumbuhkan sikap inovatif. Sikap inovatif ini akan makin memperkuat kemampuan profesional tenaga pendidik. Selanjutnya, kode etik profesi pendidik atau guru. Yang dimaksud dengan kode etik profesi pendidik atau guru adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari sesuai jabatan. Yang pertama, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang kedua, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketiga, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membantu manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang keempat, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang kelima, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang keenam, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakatnya sekitar untuk membina peran serta dan tanggung jawab sesama terhadap pendidikan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang ke-9, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan dalam pembangunan pendidikan. Kemudian, fungsi kode etik profesi adalah yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan enggaknya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aina Almerdiah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sumber dan profesi teknologi pendidikan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu profesi teknologi pendidikan itu. Menurut Miarso, mengemukakan bahwa profesi teknologi pendidikan adalah kode etik, pendidikan, pelatihan yang memadai, serta pengabdian secara terus-menerus. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi pendidikan ini dapat digolongkan sebagai sebuah profesi karena dia memiliki kode etik, pendidikan, pelatihan, dan pengabdian secara terus-menerus. Lanjut, sebenarnya menurut ICT tahun 1994, di mana kita bisa lihat sumbernya itu melalui perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Kemudian didukung juga praktisi sektor teknologi pendidikan ini dapat bekerja di pemerintahan, kesehatan, rumah ibadah, atau rumah masyarakat, juga ke LSM, sekolah, dan industri. Di Indonesia terdapat Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan atau yang biasa disebut dengan IPTPI. Pendirian IPTPI berdasarkan website resminya yaitu iptpi.net menyatakan bahwa IPTPI didirikan di Jakarta pada hari Sabtu 26 September. Kemudian, IPTPI adalah ikatan yang bersifat profesional dari orang-orang yang berprofesi dalam bidang teknologi pendidikan. Apa sih tujuan didirikannya IPTPI? Pun sumber daya untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi pengembangan teknologi pendidikan sebagai suatu teori, bidang, dan profesi di tanah air bagi kemanfaatan pendidikan di Indonesia. Lalu selanjutnya, profesi PTP ini pada tahun 2009 diatur dalam Permenpan nomor per 2 tanggal 10 Maret 2009, di mana menyebutkan bahwa tugas pokok profesi TP yaitu pertama, menganalisis dan pengkajian sistem atau model teknologi pembelajaran. Yang kedua, merancang sistem atau model teknologi pembelajaran. Yang ketiga, produksi media pembelajaran. Yang keempat, penerapan sistem atau model pemanfaatan media pembelajaran. Yang kelima, pengendalian sistem atau model pembelajaran. Dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran. Nah, peraturan Permendikbud pada tanggal 10 Maret 2009 ini selaras dengan definisi ICT yang tadi 5 kawasan teknologi pembelajaran, yaitu mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola, serta menilai hasil produk yang dibuat. Selanjutnya, kemudian pada tanggal 6 Mei 2010, bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara meluncurkan sebuah peraturan baru, yaitu tentang jabatan fungsional dari profesi teknologi pendidikan ini. Adanya pembatasan bahwa seorang PTP haruslah seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, yang tentunya ini mengecilkan profesi teknologi pendidikan, karena profesi teknologi pendidikan ini seharusnya tidak hanya dari seorang SN saja, karena banyak dari profesi-profesi teknologi pendidikan yang lainnya bekerja dalam sektor swasta. Oke. Nah, saat ini yang kita tahu bahwa keberadaan profesi teknologi pendidikan ini sangat terbuka lebar. Contohnya pada zaman sekarang ini kita bisa melihat di mana banyak muncul startup tentang pendidikan yang sebenarnya itu bagian dari profesi teknologi pendidikan. Lihat seperti Ruang Guru, Zenius, Kuiper, itu merupakan startup menjadi bagian dari profesi teknologi pendidikan. Tetapi karena mereka bekerja di sektor swasta, maka tidak ada pengakuan. Sebenarnya, pengakuan profesi teknologi pendidikan ini seharusnya tidak terbatas pada ASN saja atau pegawai negeri sipil, tetapi juga pada pengakuan profesi teknologi pendidikan yang bekerja pada sektor swasta. Sehingga PTP pemerintah yang ASN tadi dan PTP swasta dapat bekerja sama sehingga dapat memecahkan permasalahan belajar di Indonesia. Lalu sebagai mahasiswa TP, apa sih yang harus kita lakukan untuk
meningkatkan kemampuan skill diri kita di bidang teknologi pendidikan. Kita kuasai skill-skill tersebut. Nah, ketika kita menguasai skill tersebut, kita menjadi lulusan yang berkualitas dan akhirnya kita menjadi profesi teknologi pendidikan yang bermutu tinggi, seperti itu. Nah, sekian dari pemaparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.